lagu daerah sih kebanyakan, tapi Heeh. sekarang saya nyanyinya juga lagu mungkin pop atau Pop K-pop. bisa, K-pop. Suaramu tuh jenis suara tinggi atau rendah atau semua bisa. Yang biasa kamu bawakan ini lagu-lagu biasa kamu. Biasanya Eh, saya lebih cenderung ke tinggi ya. lebih cenderung. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andre. Kami sekarang berada di acara Tamu Harian This Way. Nah, di samping Andre ini ada salah satu tamu yang luar biasa ya di studio Harian This Way. Kedatangan tamu yang keren banget ya. Muda belia luar biasa. Dengan siapa dia? Langsung diperkenalkan namanya. Halo semuanya, nama saya Angela Wang. Saya sekarang usia 15 tahun dan hobi saya main musik dan menggambar. Oke, tadi kita sudah dengar Angela Wang ternyata luar biasanya adalah seorang seniman. Bisa dikatakan seniman ya Angela Wang? Masih jauh sih, cuman ya bisa lah. Bisa lah ya. Jadi Angela Wang ini dia berprestasi di bidang seniman, seni mestinya ya, di bidang seni ya. Tapi saya nggak tahu seni apa aja yang dia bisa. Tadi udah ngomongkan dua. Saya ingin tahu apa lagi, Angela. Bisa diceritakan tentang seni apa aja yang kamu bisa selain menggambar, bisa nyanyi, bisa apa lagi, bisa main musik-musik apa aja? Untuk musik saya bisa main piano dan biola. Piano dan biola. Terus kalau selain itu saya juga lumayan suka dengan bahasa. Bahasa. Suka belajar bahasa. Oke. Kalau olah vokal bisa, kayak nyanyi gitu suaranya bisa. Nah itu banyak sekali yang bisa. Terus kalau menggambar, kayak gambar apa yang bisa kamu gambar? Kan Biasanya gambar itu ada karismatik yang aneh-aneh gitu. Apa namanya? saya biasanya menggambar pemandangan, tapi Pemandangan. saya juga suka abstrak. Abstrak juga boleh. Abstrak juga suka melukis sih. Ya, melukis dengan beberapa jenis kategori ya namanya itu ya. Abstrak itu salah satu kategori dari seni lukis. Terus kalau yang gambar pemandangan gitu itu apa? Kamu abstrakkan atau yang seperti aslinya gitu? Yang kamu gambar biasa? Biasanya seperti contoh aslinya. Aslinya juga bisa. Tapi kadang dicampur-campur. Kadang Ya. kalau memang lagi mau ya bisa dicampur sama abstrak sedikit lah. Oke, nah kita kan lihat ini si Angela ini kan masih muda sekali. Tadi dia sudah ceritakan umur 15 tahun, 15 tahun. Berarti Angela ini belajar seni-seni kayak tadi musik, olah suara, terus sama yang tadi melukis itu sejak umur berapa? Apakah berbarengan jalannya atau umur-umurnya beda-beda? Umurnya beda-beda sih. Yang pertama itu melukis, karena dulu pas kecil saya suka coret-coret tembok. Berarti suka dijitak ya? Iya. Terus akhirnya papa saya mutusin untuk ngelesin gambar kan. Dari usia mungkin sekitar 3 atau 4. Lalu lanjut les piano sekitar umur 5 atau 6. Lalu biola itu bertemu guru saya itu di sekolah YPPI. Ekstrakurikuler biola itu. Lalu di sekolah. Akhirnya lanjut les sampai sekarang. Oh, berarti waktu ekskulnya di sekolahmu itu kamu tertarik dengan biola? Iya. Wow. Terus kamu tertarik, terus kamu minta sama orang tuamu untuk melanjutkan les biolanya. Iya. Luar biasa. Nah, kalau olah suara gimana? Olah Nyanyi suara ya? itu dulu saya di sekolah pernah ada kayak pencarian orang untuk di choir. Ya. Terus akhirnya saya ikut choir itu dan ikut beberapa lomba, utamanya kan nasional yang diadakan di sekolah, lalu mengikuti lomba choir Bali International Choir Festival, dan yang tahun pertama sekitar 2015 itu mendapatkan silver medal, dan yang tahun kedua dapat gold medal level 8. Wah. Jadi sebenarnya sudah luar biasa. Dia sudah bertanding, ini masih bertanding nasional ya. Andre belum ungkit-ungkit tentang pertandingannya atau show-shownya di luar negeri. Tapi jangan dulu ngomong yang luar negeri. Andre ingin tahu olah suara yang Anda lakukan itu jenis suara apa yang kamu lakukan? Dulu kayak menyanyikan lagu daerah sih kebanyakan. Tapi sekarang saya nyanyinya juga lagu mungkin pop atau K-pop. Pop bisa, K-pop. Suaramu tuh jenis suara tinggi atau rendah atau semua bisa? Yang biasa kamu bawakan ini lagu-lagu biasa kamu? Saya
lebih cenderung ke tinggi ya. Lebih cenderung ke tinggi. Tapi mungkin suara rendah juga masih bisa, tapi nggak sampai serendah-rendah itu. Kalau dengan suaramu pasti tinggi, nyaring bunyinya. Loh, Angel itu kamu sejak kapan merasa pede atau berkeinginan untuk olah suara? Karena olah suara itu bisa gugup. Orang kayak kita aja ngomong itu kalau bukan guru itu biasa ngomong di depan itu biasa suka gugup. Nah, apa yang bisa membuat kamu pingin jadi nyanyi? Pedemu itu waktu kapan kamu merasa pede kamu bisa nyanyi? Saya dulu tuh kayak nggak seberapa pede gitu, tapi saya punya guru choir namanya Miss Cordelia Sinaga, dan saya kira guru ini kayak benar-benar membantu saya membentuk suara yang lebih baik, mengatur suaramu, intonasimu yang lebih bagus. Gitu, iya. Oh, jadi sampai sekarang masih tetap ada latihan olah suara, maksudnya berguru lagi atau sudah berhenti atau gimana? Sudah berhenti sih sekarang. Sekarang sudah berhenti. Nah, sekarang yang lagi dilakukan adalah apa? Apa yang lagi masih dilakukan untuk latihan terus-menerus? Maksudnya lagi ikut les atau ikut training itu apa? Yang bagian seni apanya? Yang gambar, piano, dan biola. Itu masih tetap latihan, terus ikut lesnya. Itu kalau piano dan biola itu ada kategori nggak? Kalau kan biasa kita lihat kalau balet itu apa, itu ada level-level. Nah, biola itu ada level-level nggak? Biasanya mungkin levelnya ditentukan sama ujian ABRSM. Jadi Oh, ada ujian. Ujian yang kayak kita lakukan untuk biasanya mendapatkan sertifikat, terus nanti bisa buat sekolah musik. Oh, kayak gitu. Jadi Angela ini kan tadi sudah ngomong dia baru berusia 15 tahun. Berarti kalau 15 tahun tuh kita hitung-hitung dia baru anak mungkin SMP, SMA ya. Sekarang statusmu SMP, SMA sekarang? Mau masuk SMA 1. Oh, berarti sekarang baru lulus SMP, mau masuk SMA. Jadi ini memang muda belia luar biasa. Kita belum ngomong tentang prestasinya ya, kita belum tanya-tanya prestasinya. Andre baru mengukit sedikit-sedikit hobi-hobinya ya. Angela, di sekolah kamu gimana kalau akademismu? Ya biasa-biasa saja sih, nggak setinggi itu, tapi nilainya juga ya sekitar 8 lah nilainya. Masih 8. Jadi tidak begitu berprestasi tapi di atas rata-rata. Bahasa kasarnya itu atau termasuk prestasi atau di atas rata-rata? Kalau kebanyakan sih ya 8 ya, tapi kalau yang udah kayak sedikit matematika itu sudah ada. Orang seni memang begitu. Orang seni itu paling benci matematika. Iya, padahal biasanya orang kan ngomong kalau musik pinter matematika, tapi saya nggak ngerasa gitu sih. Setahu saya kalau seni itu biasa sukanya bahasa asing. Iya. Selain musik ya, itu bahasa asing, ilmu sosial, dia lebih gampang diterima. Nah, memang kamu masuk SMA ini nanti mau masuk ilmu sosial atau ilmu IPA? Ilmu IPA sih. Memang cita-citamu apa? Sekarang ke depan kamu memang kalau menurut papamu dan menurut dirimu, apakah cita-cita kalian berdua beda? Maksudnya arahan papa untuk melakukan sesuatu cita-citamu sama dengan yang kamu inginkan apa beda? Sama sih, papi kayak mendukung saya mau apa gitu, kayak jadi papi ngikutin apa yang saya mau. Cuman ya pas itu kan memang masuk di mau SMA penjurusan itu aslinya mau masuk IPS karena kan sudah ada pemikiran kalau misalnya udah mau musik berarti kan nggak usah IPA lagi. Iya, gitu lebih kan. capek. Tapi mama saya mikirnya ya coba IPA lah, jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa itu masih ada genggaman lain gitu, kayak plan B gitu. Ya, memang kalau masuk IPA memang dia lebih umum. Anda bisa pergi ke jalur IPA, masih bisa masuk ke jalur IPS. Memang pilihannya lebih bagus. Cuma memang kamu ada sesuatu pilihan jalur IPA kah? Menurut kamu ada satu cita-cita jalur IPA apa yang kamu pingin? Pas dulu kecil masih belum seberapa ke musik itu, saya punya cita-cita jadi dokter. Dokter itu udah cita-cita lama ya. Dokter, penerbang, apalagi dokter terus. Tapi kan kayaknya susah banget ya kalau jadi dokter gitu. Kayaknya pendidikannya harus tinggi dan lain-lain gitu. Cuman ya kayak ya masih ada interest di dalam bidang itu. Aduh, jadi memang saya ngomong sama si Angela ini memang seperti seorang guru ya. Jadi saya guru BK sekarang ya. Pemirsa, saya sekarang bukan lagi
presenter ya dari Harian di Sway, tapi saya adalah guru BK menurut saya Angela. Nah sekarang sudah mau promosi ya, Angela tetap bisa jadi dokter karena dokter itu luar biasa. Saya rasa is okay lah cita-citamu dokter. Nah kalau memang Angela punya cita-cita dokter, Angela lakukan. Nah yang ilmu seni-seni ini bisa sebagai bagian tambahan, side jobnya karena setahu saya seorang dokter aja dia bisa nyanyi, bisa apa kan banyak, mereka juga bisa lakukan banyak. Seperti saya pernah nonton, mungkin Angela pernah lihat di TV itu Pak Menteri-menteri bisa ngeband, bisa ngerock, itu Ibu Menteri bisa nyanyi, suaranya bagus sekali. Jadi saya rasa is okay. Jadi Angela tetap kalau memang punya cita-cita dokter, tetap Angela lakukan musik karena Angela sudah belajar dari kecil. Jadi memang bagus sekali menurut saya. Bagus di apa? Kan sudah mengerti, nanti pas Angela sudah dewasa banget, sudah kuliah kan sudah lancar semua itu, sudah di luar otak semua. Jadi tidak perlu harus sekolah musik. Memang ada rencana mau sekolah musik? Iya, ada rencana mau sekolah musik sih. Astaga. Kok astaga? Nanti di demo sama yang itu guru-guru musik ya. Ya lanjut gimana? Rencananya sih habis selesai SMA mau ke Shanghai untuk sekolah musik. Wow, sekarang kita ngomong Shanghai. Nah, Andre pingin tahu, Angela, tadi kan mau tanya, tadi prestasi Angela di dunia internasional apakah sudah ada belum sekarang? Ada sih beberapa. Jadi kalau yang choir itu tadi udah ada yang Bali. Nah itu Bali itu sebenarnya semua negara berpartisipasi di lomba itu. Oh, berarti itu lomba standar internasional yang diadakan di Bali? Iya. Terus kalau untuk piano pernah mengikuti festival di Hong Kong. Hong Kong? Oh my God. Waktu itu usia berapa atau di kelas berapa waktu itu? Ini barusan sih SMP 3, barusan pas pandemi. Itu dapat peringkat 30 out of 1000. Banyak sih partisipasinya 800 lebih mungkin. Iya. Dan biolanya itu pernah ya sama lomba di Hong Kong itu juara 4, terus barusan ini festival di Italia juara 1, terus sekarang lagi lomba biola ini lagi lomba di NAFA, salah satu kampus university di Singapura, juga seluruh dunia. Terus kalau pianonya sih sekarang mau fokus ke ujian grade 8-nya. Wow, ini ngomongnya terlalu banyak, saya bingung sekali. Makanya luar biasa. Coba saya mau tanya, prestasimu luar biasa. Lombamu juga, kamu sudah berarti berpengalaman lomba lokal maupun internasional ya? Iya, sering ikut. Tapi... Nah, yang tadi Angela ngomong di Hong Kong itu lomba off air apa masih online? Waktu itu lomba apa yang terjadi di Hong Kong itu? Jadi pas itu online sih. Pas itu pas pandemi itu mengikuti salah satu lomba yang misalnya kalau kita menang itu dilanjutkan ke Hong Kong. Nah, pas itu sekitar Desember atau November gitu. Terus kan pas itu interpretasinya 2021 sudah bisa ke Hong Kong gitu kan. Tapi kenyataannya masih pandemi. Jadi akhirnya off air juga. Maksudnya online, bukan off air langsung ke Hong Kong, nggak bisa. Online. Jadi sekarang online. Tapi saya pernah baca kisah Angela. Jadi Angela ini sebenarnya sebelum datang menjadi tamu Harian di Sway, sebenarnya dia sudah pernah dimuat di Harian di Sway kami. Ya, di dalam tuh ada cerita Angela memang seorang pemusik atau seni, banyak sekali prestasi seni yang ada di dalam beritanya. Tapi saya lihat juga di dalam tuh banyak foto-foto luar negeri. Itu memang foto-foto kapan? Saya lihat ada foto di Shanghai, di China, itu di apa aja itu? Pas itu mungkin pas pameran lukisan di Beijing yang juga diikutin seluruh dunia. Dan pas itu saya dibantu masuk ke pameran itu dengan berkat guru bernama Xu Yongxing. Dia juga pelukis terkenal di China. Dan pas itu saya menjadi yang termuda sih di situ. Yang lainnya udah mungkin usianya 30 lebih. Ya. Memang Angela waktu itu umur berapa waktu ikut pameran di Shanghai itu? Mungkin sekitar kelas 5 umur 10. Umur 10
tahun ya. Kalau aku umur 10 tahun itu masih nangis-nangis ya. Termasuk anak saya di rumah umur 10 tahun itu masih nangis-nangis ya. Masih main game ya. Angela ternyata sudah berprestasi, dia sudah mengikuti bukan lomba, mengikuti pameran ya, pameran lukisan. Waktu itu Angela bawa berapa banyak lukisan waktu itu ke Shanghai? Waktu itu cuma satu sih. Satu aja. Pertama pamerannya di Grand City itu bawa 8 mungkin lukisannya. Tapi habis itu guru Xu Yongxing ini bilang bawa satu aja tapi yang besar tentang budaya Bali gitu. Oh, berarti si Lause-nya itu gurunya yang memilih satu yang untuk dipamerkan di Beijing sana, di Shanghai sana gitu. Dia nggak milih satu, dia suruh saya gambar satu yang baru lagi. Oh, gambar lagi baru. Berarti satu ini bukan yang 8 tadi, bukan di antara 8 biji tadi. Tadi sekitar 8 biji itu cuman gambar-gambaran yang saya pernah lukis sama guru lukis kayak terus ya bisa dibilang kayak portfolio gitu kan, cuman ditunjukin untuk ya sekedar prestasinya gitu. Terus, nah Angela waktu itu gambarnya dibawa pulang apa dibeli orang atau ditawar-menawar apa gimana? Karena kamu kan yang termasuk pelukis belia ya paling muda. Nah waktu itu gimana hasil lukisanmu itu? Aslinya lukisan itu pas itu mau diambil oleh kayaknya government dari China atau pejabat dari China itu, tapi habis itu guru Xu Yongxing ini berkata eman gitu katanya jadi dibawa pulang lagi gitu. Jadi dia bantu aturkan untuk gambarnya dibawa pulang lagi. Oh iya, memang kalau diambil ya sudah luar biasa harga itu ya. Angela berarti sekarang Angela masih tetap melakukan terus melukis. Melukis itu masih Angela lakukan rutin masih setiap hari atau seminggu sekali atau hatinya pas lagi stroke baru melukis apa gimana? Pas hatinya lagi stroke. Jadi tapi 1 minggu sekali itu udah pasti gitu. Pasti lukis. Pasti lukis. Terus ya sekarang kayaknya mau ikut pameran di Beijing lagi, tapi sekarang 2 gambarannya. Bawa 2. Satunya penari Bali, satunya kayak pasar gitu. Pasar lokalan. Pasar lokalan. Soalnya ya ada. Sudah tergambar apa belum? Sudah jadi sih sebenarnya. Sudah jadi. Jadi sekarang ya gambar sesuai keinginan hati kalau sekarang. Nah, kalau kamu sudah lihat kan ke Lause-nya itu yang pelukis dari Beijing dari China itu, kamu sudah lihat kan hasil gambarmu itu? Masih belum sih, karena masih mau benerin sedikit. Belum selesai total. Soalnya kan juga lagi pandemi, terus gurunya juga kayaknya lagi ada urusan sendiri gitu, jadi mungkin masih ditunda dulu. Ya, iya juga sekarang juga kalau memang Angela mau melakukan pameran juga sulit sekali ya kita. Mereka di sana bisa pameran, mungkin aja foto Angela sampai tapi orangnya nggak sampai, lukisannya bisa sampai karena di China mereka sudah bebas merdeka dari pandemi, tapi kita di Indonesia masih belum, makanya mungkin aja Angela masih bermasalah untuk kembali lagi ke China untuk ikut pameran. Tapi foto itu hasil lukisanmu mungkin aja bisa berangkat dulu. Iya, mungkin itu masih bisa diberangkatkan. Ya Angela, kalau kita ngomong lukisanmu itu memang sudah sampai di Beijing. Di mana lagi negara Beijing? Shanghai maksudnya, maaf, Shanghai sudah sampai kan? Ikut pameran. Di mana lagi? Pernah ikut pameran di mana? Di lokal atau di kancah internasional mana lagi yang kamu sudah ikutkan? Kebanyakan sih di lokal ya. Di lokal. Jadi dulu ada pameran di Grand City. Ya. Ya saya pernah ngikutkan di situ, terus ya udah sih itu. Sekarang sudah berapa banyak yang Angela gambar yang bisa masuk kategori dipamerkan? Kan ada kan gambar masih kurang sukses. Angela itu gambar sudah berapa banyak? Kan tadi saya dengar 8. Sekarang ada berapa banyak yang bisa dipamerkan, yang masih bisa dilihat itu punya nilai yang bagus? Mungkin udah sekitar 25 lebih. 25 lebih. Wah. Memang pelukis itu repot ya, karena seni itu dia nggak pernah menghitung. Pokoknya hatinya senang dia gambar, sebenarnya begitu ya mestinya ya. Jadi mungkin aja jadinya setengah, dia sudah gambar lagi yang lain. Pernah nggak gitu gambar setengah berhenti, gambar lagi yang lain? Karena hatinya sudah nggak srek dengan gambaran itu, dia nggak lanjutkan. Bagaimana ceritanya? Pernah sih biasanya. Jadi kalau misalnya lagi gambar yang memang ukurannya lumayan besar, kanvasnya kan
kayak capek ngerjain yang ini terus. Jadi akhirnya guru saya Bu Heni biasanya ngomong udah kita gambar baru dulu terus nanti baru dilanjutkan gitu. Lagi. Wow, biasanya memang gitu. satu hasil yang luar biasa itu bukan semudah yang Anda pikirkan ya. Jadi memang sulit sekali ya. Jadi makanya saya bilang Angela ini termasuk remaja ya, remaja yang apa namanya bisa tahan dia punya gimana ya, diam ya, karena melukis itu dia butuh ketenangan, diam ya. Jadi sangat sulit sekali menurut saya ya. Nah kita setelah selesai ngomong masalah lukis, saya mau tahu tentang biola Angela ini. Nah tadi Angela udah ngomong prestasinya ada yang juara 4 ya, juara 4, juara 3, itu begitu banyak juara-juara. Nah memang Angela apa yang Angela inginkan, pingin jadi sesuatu apa dengan hasil-hasil ini? Angela pingin, oh aku nanti di tujuan saya nanti saya terakhir di Italia pamer di gedung apa, gedung seni, atau saya terakhir di Shanghai karena Shanghai punya gedung seninya juga luar biasa. Ko Andre pernah masuk ke dalam. Angela memang punya cita-cita apa untuk satu musik? Karena kalau lukisan Angela itu sudah sampai ke Shanghai. Jadi walaupun bukan kota Shanghai nggak terkenal dengan lukisan, tapi Angela target sudah sampai. Mungkin Angela punya target berikutnya. Nah untuk musik Angela punya target apa? Jadi kalau musik sih bukan ke target yang juara sih, karena kalau musik itu kayaknya benar-benar lebih jauh dari itu. Menurut saya kalau musik kayak lebih ke kita gimana membawakan suatu lagu itu bisa seluas apa dan kayak menceritakan apa. Karena kalau musik saya kira itu kayak kita cerita tapi nggak pakai kata-kata gitu kan. Terus kayaknya goal saya tuh untuk bisa memainkan lagu dengan baik di mana? Ada nggak daerah ya mungkin di Shanghai. Jadi target Angela itu di Shanghai, maksudnya bisa suatu waktu Angela bisa show di depan banyak orang di Shanghai gitu targetnya. Atau ikut mungkin kayak festival gitu. Festival. Karena udah lama banget kayak kita cuman rekaman online gitu kan. Kayaknya kalau kita nggak exciting live, ya. Kalau saya kalau live itu kan lebih kayak gimana gitu, nggak tahu kayaknya kalau live itu ya cuman itu udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Jadi kayak mungkin nilai musikalnya lebih dapet juga. Ya memang masalah pandemik ini memang membuat banyak sekali ya orang itu merasa dirugikan, dan bukan masalah rugikan pandemik, dirugikan dari apa yang mereka miliki. Contohnya kuliah juga merasa tidak maksimal ya. Angela pun dia bermain musik, dia merasa kalau cuma direkam, dilombakan itu tidak maksimal ya. Jadi suasana aura itu tidak bisa mengena. Mungkin aja waktu Angela bisa aja kalah ya, waktu di syuting itu Angela nggak punya jiwanya, itu nggak keluar karena dengan tidak ada banyak tamu, jiwanya itu, auranya mungkin aja bisa nggak keluar waktu direkam ya. Tapi coba kalau di atas panggung mungkin jiwanya itu yang mengebu-gebu itu bisa keluar ya. Ada perbedaan kan mestinya. Bagaimana rasa kamu? Lebih beda sih kalau misalnya kayak kalau misalnya online gitu kan. Misalnya kalau kita kurang suka dengan hasilnya, kita bisa ulang lagi, dan akhirnya kalau itu diulang-ulang terus kayaknya juga nggak maksimal gitu kan. Sedangkan kalau live itu pertama pasti kayak ada perasaan grogi gitu kan. Terus tapi kayak saat live itu kita kan kayak pasti udah ada mindset yang oke, kita harus ngelakuin yang paling baik gitu kan. Karena cuman sekali dan nggak bisa diulang lagi gitu kan. Itu makanya itulah perbedaannya. Makanya memang Angela ngomong itulah, makanya kita harus cepat-cepat kembali ke kehidupan normal ya. Kehidupan normal kita itu bukan kehidupan akan datang ya, tapi kehidupan yang lalu itu loh, yang 1 tahun lalu, 2 tahun lalu punya kehidupan itu kita anggap normal ya. Sekarang ini nggak normal ya. Yang new normal ke depannya saya nggak tahu apakah kita bisa menyelesaikan ya, apa harus kayak Angela bertanding sampai ke seluruh dunia tapi cuma bawa rekaman. Apakah itu termasuk rekaman sih? Oke lah, mungkin aja juga ada orang waktu rekam dia pede banget, tapi setelah dia di panggung dia langsung kikuk, nggak bisa apa-apa, bisa terjadi. Jadi memang ada dua masalah yang akan timbul apabila keadaannya nggak berubah-berubah saat ini ya. Angela, sekarang juga sekolahnya itu masih online online juga. Tapi sekarang lagi libur. Oh, lagi liburan. Jadi, oke, Angela sekolah SMA-nya di mana sekarang? Di Sincong.
Sincong, wow, berarti Sincong itu sekolah yang kalau kita sebagai orang Surabaya itu kita tahu Sincong itu adalah sekolah kampus ya, sekolah ya sebenarnya, bukan kampus, sekolah yang memakai bahasa double ya, dual language apa three language saya nggak tahu. Three ya, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Berarti Nita Chongwen hao ma? 有一点儿吧。那你在初中的时候也是用中文上课吗？还是没有？不是，我们有用英文的课，然后有用印尼文的课，然后中文课也有，中文课是用中文课。哦，这样啊。对，不是全部是中文课。每天有中文吗？对，每天在新洲学校都有中文。都有中文。Jadi kan ini karena sekolah 3 bahasa itu gimana? Nah, saya tanya Angela apa gimana, Angela ngomong dia tiap hari harus belajar 3 bahasa. Setiap hari kan bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia ada kan? Bahasa Inggris ada nggak? Bahasa Mandarin? Iya ada sih, cuman ya biasanya pelajaran bahasa yang spesifik itu biasanya kalau bahasa Indonesia itu sekitar 3 atau 2 kali 1 minggu, yang Inggris juga sekitar 3 atau 2 kali seminggu. Kalau yang Chinese itu seingat saya dulu setiap hari sih. Oh, bahasa Mandarin malah lebih diperkuat ya setiap hari ya. Jadi ini memang ini kita berharap ya memang bahasa Mandarin, bahasa Inggris itu adalah bahasa-bahasa internasional ya. Mungkin Andres ini bisa memberitahu bahwa mungkin mama-mama, papa-papa yang lagi nonton ya, atau mungkin kakak-kakak, adik-adik yang lagi nonton, sebenarnya kita sebagai warga globalisasi ya, era 4.0 ya, zero ya, itu kita harus menguasai paling kurang 3 bahasa. Apa 3 bahasa kita kuasai? Yaitu bahasa Mandarin, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. Kenapa? Ya, bahasa Inggris menguasai seluruh dunia. Kalau kita bisa bahasa Inggris, kita kemanapun pasti oke. Bahasa Mandarin menguasai setengah dunia ya. Jadi kita bisa ngomong bahasa Mandarin itu sangat dibutuhkan ya, setengah dunia. Di China aja, negara China aja memakai bahasa Mandarin itu berapa miliar orang. Belum lagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa menguasai setengah Asia lah kurang lebih ya, karena ada beberapa negara memakai bahasa Inggris ya sama bahasa Indonesia. Jadi memang ini 3 bahasa yang luar biasa. Saya rasa kita wajib bisa berbahasa 3. Jadi memang Angela ini luar biasa sekali ya. Ini mungkin Pak Dahlan udah tersambung Pak. Selamat siang Pak Dahlan, di tamu harian di Sway kali ini ada suatu noni-noni yang luar biasa, wanita muda belia berprestasi, namanya Angela Wang. Halo Pak Dah. 又漂亮又聪明。 Iya. Jadi Angela Wang ini dia sangat berprestasi di dunia musik Pak Dahlan. Jadi dia sangat banyak prestasi kayak apa Angela tadi, biola ya. Biola, piano, juga bisa melukis. Suara sampai seringan Pukota. Sekarang Angela harus lebih besar lagi. Oke. Jadi Angela ini berprestasi di bidang-bidang seni, Pak Dahlan Iskan. Jadi sudah banyak sekali prestasi yang dia bawa ke kancah internasional, dari Surabaya ke luar negeri. Mungkin bisa Angela cerita-cerita sedikit ke Pak Dahlan? Iya, yang jadi besar. saya pernah, kalau untuk lukisan saya pernah bawa lukisan ke Beijing, pameran. Terus kalau biola saya pernah ikut orkestra sama Pak ADMS, dan juga pernah lomba di Hong Kong dan juga Italia. Kalau piano di Hong Kong gitu. Wah, kedengaran Pak Dahlan? Kurang keras. Ya, kedengaran bagus. Jadi sudah banyak prestasinya sudah dikembangkan. Jadi tamu kali ini tamu luar biasa Pak Dahlan. Ada karena masih muda belia banget, masih berusia 15 tahun, baru masuk SMA kelas 1. Lagi sekolah di Sincong Pak Dahlan. Jadi dia bisa memakai bahasa Mandarin, full Mandarin. Lahir di Surabaya. Iya, di Surabaya. Lahir di Surabaya. SD di mana?
SD di sekolah NSA YPPI Dharma Husada. YPPI. Oh, YPPI. SMP-nya? Saya tahu, saya tahu. SMP di Sincong. Belajar musik pertama kapan? Sekitar umur 4 atau 5. Umur 4-5 tahun. Apa alat musik? Pas itu Alat musik apa piano. yang pertama beli? Piano. Piano. Iya. Terus setelah piano apa? Terus setelah piano saya belajar biola sekitar umur 7. Papa mama juga pandai piano? Nggak bisa sama sekali papa sama mama. Hah? Jadi memang. Ayo silakan Andre. Ya, terima kasih Pak Dahlan, terima kasih sudah hadir di tamu harian di Sway. Terima kasih Pak Dahlan Iskan. Terima kasih Pak Dahlan, sampai jumpa. Silakan, saya ngikuti dari suara. Ya. Ya, terima kasih. Oke, Angela, jadi di waktu yang pendek ini ya, mungkin 2-3 bulan ke depan, Angela punya planning apa? Atau ada lomba-lomba, atau ada sesuatu informasi tentang lomba, atau apa, olah suara dan lain-lain, adakah? Atau planning apa? Jadi planningnya sih untuk lukisan ya mungkin akan lukis lebih baru lagi. Kalau piano mungkin benernya mau ngefokuskan untuk ke ujian grade 8 ini, sama mungkin akan ikut lomba nanti sekitar September ada lomba atau Agustus. Terus kalau untuk biola juga mau ngerjain lagu sama ikut lomba lagi, dan lagunya dibenerin lagi dan kualitasnya dibaguskan lagi. Oke, Angela, kan kita tahu biasa itu kalau Ko Andre itu suka tahu kalau pintar nyanyi itu biasa ikut-ikut ajang-ajang pemilihan seperti yang ada di TV-TV itu, idol apa. Angela pernah berpikir mau ikut ke idol itu pemilihan untuk nyanyi-nyanyi atau gimana? Dulu pernah hampir ikut sih. Pas itu ada Indonesian Idol audition di Surabaya sekitar 2019. Tapi pas itu ada halangan tiba-tiba, jadi nggak jadi ikut, padahal udah daftar. Udah daftar, udah dipanggil, maksudnya bersyarat untuk ikut. Maksudnya udah kayak mau audition di Surabaya dulu, baru kan bisa ke Jakarta. Ya, benar. Di situ. Nah, jadi aslinya mau audition di Surabaya dulu, tapi habis itu nggak jadi. Berarti sebenarnya Angela juga masih ada target juga ke arah sana ya. Saya rasa is okay. Ya benernya nggak apa-apa sih, kayak cumannya sekarang sih udah lebih nyanyi ke for fun aja. Terus kadang biasanya perform. Dulu biasanya ada di kalau lagi perkumpulan di Fuzhou Tongxianghui itu ya grup-grup. Itu lagi nyanyi lagu apa? Lagu Mandarin atau lagu apa? Enggak, mesti lagu Mandarin. Pokoknya suka-suka, mana yang pas kamu nyanyikan semua. Ya kebanyakan sih yang di situ performnya emang kayaknya Mandarin, tapi ya ada beberapa juga yang English. Nah, Angela bisa nyanyi standar dangdut nggak? Lagu dangdut bisa? Selain pop, Mandarin, dangdut bisa nggak? Nggak pernah nyoba sih. Nggak pernah coba? Jarang, udah lama sih. Gitu ya, jadi saya rasa ini salah satu informasi buat Angela. Coba belajar lagi lagu dangdut supaya siapa tahu bisa dangdutan lagi ya. Menambah satu kategori dari musik Anda. Oke, Angela, mungkin tidak bisa berlama-lama lagi karena mungkin waktunya sudah pas ya. Tadi juga Pak Dahlan sudah hadir, memang luar biasa. Pak Dahlan mensupport kayak Angela gini, bagaimana ya, pemuda-pemudi luar biasa yang punya prestasi luar biasa. Jadi saya berharap para pemirsa yang nonton ya, saya rasa ini suatu dorongan ya. Mungkin kalau Anda yang lagi nonton itu papa-papa, mama-mama, mungkin Anda bisa dengar kisah Angela ya, bagaimana dia bisa berjuang ya. Jadi mungkin anak-anak kita di rumah masih main game, Angela itu sudah mulai melukis, sudah mulai belajar olah suara, udah mulai main piano, main biola katanya, semua sama dia. Nah, memang Angela nggak suka main game, apa senang nggak main game? Ya kadang kalau ada waktu luang ya main lah. Tapi nggak lihat YouTube gitu keseringan nggak? Kayak ya anak lain, pokoknya gadgetnya di tangan terus itu, nggak pernah lepas. Kamu seharian di tangan terus gadgetmu?
main terus? Ya nggak segitu juga sih, cumannya biasanya bisa kayak gitu, cumannya kadang saya ngingetin kayak harus latihan atau harus gimana itu. Karena kalau misalnya kayak biasanya kan suka nonton Netflix gitu, kalau misalnya udah nonton drama gitu kan episodenya minimal 16 lah kebayangan. Jadi kalau misalnya sekali udah nonton gitu nggak bisa lepas, jadi kadang baru kayak Sabtu Minggu lah baru bisa nonton. Kalau misalnya nggak ada apa-apa gitu baru nonton. Berarti kamu itu semua di planning, kayak kamu harus belajar musik itu kamu sudah planning. Jadi waktu itu kamu berhenti kegiatan nonton Netflix itu berhenti gitu? Iya, nggak berhenti total lah. Cumanya kalau misalnya ada latihan gitu, biasanya goal saya latihan dulu baru boleh nonton Netflix. Nah, jadi kita bisa lihat, jadi Angela ini kan baru berusia 15 tahun dan dia sudah bisa memplanning ya waktunya. Jadi dia bisa membagi waktu. Banyak sekali anak-anak di saat sekarang ya, waktu sekolah online itu ya, selain mereka sekolahnya itu selesai 2-3 jam, itu semua full day itu mereka lakukan nonton YouTube, nonton film Korea, drakor dan lain-lain. Kenapa bisa begitu? Karena simple, mereka di rumah terus, nggak bisa kemana-mana. Apalagi sekarang PPKM ya, semua orang di dalam rumah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau Angela dia punya sedikit pekerjaan ya, dia hobi nyanyi, musik ya, olah suara dan melukis. Saya berharap ya mungkin teman-teman ya atau papa-papa, mama-mama anaknya bisa coba diarahkan nggak melukis atau nyanyi aja walaupun suaranya ele ya, nyanyi aja ya. Yang penting senang lah. Senang. Oke Angela, bagaimana Angela, mungkin ini terakhir, Ko Andre mau minta sedikit kata-kata mungkin yang bisa memberi semangat pemuda-pemuda, mendorong mereka. Apa kata-kata mungkin seperti Angela membagi waktu itu gimana? Saya rasa itu yang paling penting di saat sekarang. Angela bisa memberi sedikit kata-kata penutup. Kayaknya kalau soal itu biasanya kayak kita kan masih muda dan selagi bisa kayak cobalah hal baru gitu. Karena kalau kita coba pun nggak akan kita sampai meninggal gitu. Hal terburuk mungkin kita rada nggak bisa gitu. Tapi kan nggak ada salahnya kalau kita terus berjuang, karena kayak pada intinya kayak nggak ada hal yang instan gitu. Jadi untuk bisa berhasil atau sukses itu perlu banyak latihan. Dan kalau untuk soal manajemen waktu itu mungkin kita bisa manage waktu dengan apa yang paling penting dulu. Lalu kalau misalnya tentang hal yang untuk entertainment, kita bisa mengambil hal-hal entertainment itu sebagai hasil karena kita sudah berlatihan atau melakukan hal-hal kegiatan itu. Nah, terima kasih Angela. Tadi sudah ngomong ya, kalau mau nonton, mau itu hasil dari Anda bekerja. Jadi Angela itu membuat kayak nonton drakor itu adalah hadiah dari setelah dia bekerja keras. Ingat tuh baik-baik ya. Sebenarnya saya tangkap begitu ya. Jadi tadi ngomong itu adalah hasil. Jadi teman-teman ingat ya, nonton itu jangan dinonton sepanjang hari ya. Anda bekerja dulu ya, Anda PR-nya digarap dulu, semua dilakukan dulu, kebiasaan sehari-hari lakukan, baru hasilnya itu Anda bisa nonton drakor atau sejenisnya ya, main game ya. Seperti Angela, dia juga tetap kayak anak muda biasa kok, dia juga pingin main game kan, pingin nonton drakor, pingin nonton YouTube ya, sama aja ya. Jadi mungkin itu kita sudah dengar sedikit ya nasihat atau dorongan motivasi dari kata-kata Angela ya. Jadi kita bisa ngikuti karena Angela ini seorang pemuda remaja luar biasa ya, remaja luar biasa karena dia sudah berprestasi sebelum usia 15 tahun. Sekarang 15 tahun. Jadi dia berprestasi dari sebelum 15 tahun sudah mulai berprestasi sampai sekarang ya. 3-4 tahun yang lalu Angela udah mulai go internasional ya mestinya ya. 3-4 tahun yang lalu ya. Nah, Anda lihat di usia 10 tahunan Angela sudah go internasional dengan hasil-hasil karya yang luar biasa. Yang tadi kita sudah omong ya, lukisannya sudah sampai di Shanghai ya, musiknya sudah sampai di Hong Kong dan lain-lain. Kurang lebih begitu Angela. Terima kasih banyak atas kehadiran di studio kami harian This Way. Sukses selalu, semoga ke depan tambah lancar. Thank you, Pak. Terima kasih Sisi, terima kasih Sisi semuanya teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa.